Bismillah, kali ini kita mengupas bab 4 lanjutan dari sebelumnya, bab 4 tentang digital economy dari marketing 4.0 punyanya Philip Kotler, Hermawan Kertajaya, dan Iwan Setiawan. Jadi ada beberapa perubahan dan saya pikir marketing mix juga di situ. Yang sebelumnya adalah kita mengenal dengan 4P, produk, price, place, and promotion. Nah sekarang mereka dengan adanya digital world, dengan dunia digital yang sangat masif, sangat luar biasa, ini merubah dari tradisional marketing mix yang 4P menjadi 4C, yaitu ada tentang currency, terkait dengan price, terus tentang co-creation. Nah itu semua nanti ada paradigma yang berubah, bagaimana melibatkan customer punya peran yang sangat penting, baik itu dalam ide generation, jadi menciptakan sebuah ide dari awal sebuah produk itu kita buat sudah melibatkan customer. Mari kita simak selanjutnya. Nah, secara tradisional marketing mix itu tentang 4P, produk, price, place, dan promotion. Produk itu ada dikembangkan berdasarkan keinginan dan kemauan dari customer. Kemudian bagaimana kita melihat dari sebuah penelitian di market. Kemudian perusahaan tentu mengontrol semua konsep dari produk tersebut. Nah, agak beda dengan yang era digital sekarang. Kemudian co-creation, produk itu 4P itu menjadi 4C. Jadi yang produk itu menjadi co-creation. Kemudian kita lanjut di bawahnya. Nah, ini dia yang new concept dari marketing mix di dunia digital, di digital world itu atau connected world itu adalah tentang co-creation. Co-creation currency itu mata uang ya. Kalau price itu dulu ditentukan oleh beberapa based on customer misalnya kemauan customer itu harga berapa, kemudian based on harga pokok produksi itu berapa, akhirnya perusahaan menetapkan price. Tapi sekarang ada currency itu adalah dynamic pricing, jadi perubahan yang naik turun terhadap harga itu based on customer condition. Nah, kalau yang pertama misalnya adalah tentang co-creation. Co-creation itu bagaimana pengembangan sebuah produk, strategi pengembangan produk itu selalu melibatkan customer, baik dari awal proses, misalnya dari awal ide, kemudian bagaimana pengembangan sebuah produk. Nah, itu bagaimana customer mampu untuk bekerja sama dengan perusahaan memberikan ruang kepada customer, misalnya untuk customize atau personalize produk atau service, sehingga di situ menciptakan superior value proposition. Kenapa menciptakan superior value? Karena tentu dari proses ide itu sendiri sampai proses pengembangan produk itu customer selalu terlibat di dalamnya, yang disebut co-creation. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang dynamic pricing. Jadi penetapan harga yang tidak kaku tapi berubah-ubah, fleksibel, namanya flexible price based on market demand dan capacity of utilitarian. Itu yang biasanya di airline. Jadi penerbangan yang misalnya last minute itu menjadi lebih murah, penerbangan yang rutenya besar, misalnya Surabaya Jakarta, nah itu selalu harganya mahal. Kemudian yang Surabaya Camplong ya, Jakarta Camplong, nah landasan belum ada ya, Jakarta ke misalnya ke mana gitu ya, di luar Jawa misalnya yang rutenya memang tidak besar, nah tentu itu harganya berbeda, walaupun konsumsi dari rate-nya atau rutenya atau cost-nya, total cost-nya itu mungkin lebih mahal, tapi dia menjadi lebih murah. Kemudian hospital juga menjadi seperti itu, jadi dinamik. Kemudian dengan kita melihat dengan adanya masif data atau big data dari sosial media, dari WA, dari Twitter, Facebook, dan lain sebagainya, Google Plus, Google Minus, ada Google Minus, dan lain sebagainya, itu bagaimana kita menganalitik big data. Analitik itu kalau misalnya kita pegang pinggang kita itu kering, nah itu analitik, oh itu ilkitik ya. Kemudian big data analitik menjadi penting, bisa menggunakan Oracle, nanti big data analitiknya, kemudian baru kita memberikan unique pricing pada customer itu beda-beda. Jadi kalau saya selalu contohkan misalnya sebagai joke aja,
Jadi not real ya. Saya selalu contohkan kalau dokter itu selalu tanya makan paginya apa, karena itu adalah dynamic pricing. Jadi makan paginya apa? Karena mahasiswa dok, saya makan paginya selalu Indomie atau mie instan dok. Berapa dok? Dan gratis. Makan paginya apa? Makan paginya saya fast food dok, KFC, McD. Nah itu harganya beda. Nah itu namanya dynamic pricing. Terhadap total cost-nya gimana? Sebetulnya sama, tapi berdasarkan sekarang penggunaan big data menjadi penting untuk memahami personal customer itu, dan untuk mengambil keputusan dengan pricing, sehingga pricing itu lebih disebut dynamic pricing itu dalam konteks yang digital lebih disebut dengan currency atau sama dengan currency. Kita lihat ke bawah. Jadi kenapa? Karena fluktuasi tergantung dari permintaan market ya. Jadi kalau permintaannya banyak naik, permintaannya turun, tidak tergantung kepada total cost. Kemudian HPP ya tidak tergantung kepada biaya-biaya yang dikeluarkan sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya tentang distribusi itu lebih kepada nanti bagaimana dia kecepatan. Nah ini kita ambil contoh peer-to-peer distribution. Peer-to-peer distribution itu misalnya saya ambil contoh begini, Uber, Car Landing Club, kemudian hotel itu yang Airbnb, kemudian di situ kan platform, dia tidak punya hotel sendiri, tapi dia sangat memporak-porandakan industri hotel, kemudian industri rental mobil, industri banking. Tidak punya aset, tapi dia dengan punya platform dia menjembatani. Sama kayak kemarin saya kasih contoh dengan Black Circle, dia tidak punya tidak punya ban, tapi dia mengkoneksikan seluruh ban supplier dan membuat unique selling point kepada customer. Nah di sini dalam dunia digital atau connected world, maka akses produk dan service itu harus begitu cepat untuk customer, sehingga bagaimana dia itu kalau di sini disebut dengan komunal aktivasi, komunal, jadi komunitas. Jadi bagaimana misalnya saya di posisi di Madura, bagaimana menyatukan supplier dari batik seluruh yang ada di Madura itu, sehingga itu memberikan unique selling point dan memberikan komunal aktivasi. Komunal aktivasi itu artinya begitu saya ingin beli produk ini langsung dimanapun itu, karena dia memiliki akses misalnya untuk batik tidak hanya di Tanjung Bumi, tidak hanya di Belega, tapi di Sampang, di Sumeneb, di Pamekasan, dan semuanya ada. Dan itu menjadi sebuah networking, jaringan yang mana itu menjadi instantly memberikan mendekatkan dengan customer yang nah tentu komunal aktivasi ini berbeda dengan yang sebelumnya, distribusi sebelumnya. Jadi kalau misalnya saya beli produk-produk yang unik untuk misalnya spare part dari laptop ya, nah itu nanti itu Pak masih di Surabaya masih beli di Singapura, nah prosesnya panjang. Nah sekarang harus instantly. Kemudian selanjutnya tentang promotion. Kalau dulu promotion itu adalah satu sisi saja dari produsen, dari perusahaan-perusahaan itu membombardir, mengirimkan pesan kepada customer sebagai audiens itu banyak-banyaknya. Misalnya di TV, di koran misalnya, Kijang memang tiada duanya. Berarti tidak boleh beli Kijang 2, gitu. Kijangnya 1. Yang lainnya bukan Kijang, Kijang memang tiada duanya. Terus dibombardir tanpa melihat dari sisi customernya. Nah sekarang bagaimana customer itu dengan dunia digital dan connected world, dunia yang saling berhubung, mereka saling komunikasi di WhatsApp, di sosial media, kemudian mereka membuat komen, membuat review terhadap produk-produk yang mereka berikan. Kemudian rating, kita ambil contoh di sistem rating itu TripAdvisor. Nah kalau misalnya sama TripAdvisor sama dengan macam-macam ya TripAdvisor itu. Jadi sebelum kita mengambil keputusan untuk melakukan My Trip misalnya, My Trip, My Adventure ya, melakukan perjalanan, misalnya kita buka TripAdvisor dulu, karena di situ ada komen begitu banyak, kemudian review begitu banyak dari customer terhadap pengalamannya. Nah itu adalah menciptakan platform ini seperti TripAdvisor dan Yelp ini menciptakan
menciptakan conversation. Tidak lagi bagaimana sebuah brand itu, ambassador brand atau celebrity brand itu didominasi oleh mereka, tapi bagaimana customer to customer melakukan conversation, percakapan, melakukan saling review, dan sometimes negatif tapi sometimes juga positif ya, positif advokasi dan negatif advokasi. Nah, itu yang perubahan yang jadi penting saya pikir untuk kita lihat bahwa peran sosial media, peran digital, peran connected world itu memperandakan industri, mostly banyakkan dari sebuah industri. Terima kasih.